Kalau kalian tidak Islam bukan urusanku, tapi kalau ini masih kafir, persoalan sangat besar buat saya. Ini yang perlu diurus. Makanya Al-Quran katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, surat 59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang akan terjadi. Seharusnya orang beriman seperti itu. Hendaklah dia setiap orang memperhatikan dirinya. Apa nanti persiapannya esok? Untuk melakukan persiapan esok ada 3. 1, baca kitab. Itu apa? Supaya ada cahaya, ya. Baca-baca terus kitabnya supaya pengetahuan itu tadi yang mau dipraktekkan jangan dari guru. Memang untung dari Al-Quran. Yang kedua, dirikan salat. Untuk apa? Supaya terjadi perjalanan, terjadi perpindahan. Yang ketiga, tunaikan zakat. Yang mana tunaikan zakat? Jalankan itu tugas kehalifaan. Jalankan tugas Anda sekarang ketika beradaptasi dengan orang. Apa tugasmu sebagai guru? Ya, jalankan tugas sebagai guru. Jalankan tugas sebagai satpam. Jalankan tugas sebagai apapun. Tugas kita bermanfaat dengan orang lain, bermanfaat buat keluarga, saya sekolah anak kita, dan sebagainya. Itu yang jadi bekal, disiapkan nanti wadah. Tidak bisa berpindah kalau tiada wadah. Tidak bisa terjadi perpindahan kalau tidak bayar zakat. Di situ bahasanya. Jadi bukan hanya baca Al-Quran baru sholat, baru menunggu mati, sambil berzikir, bukan. Sebelum diambil semua ini, alat-alat ini, pergunakan memang untuk sebesar-besar memberi manfaat kepada seluruh alam dan sesama manusia. Sesungguhnya umat yang terbaik kata Muhammad adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu yang kita perjuangkan. Kalau bisa jadi menteri, jadi presiden harus jadi presiden. Tapi jangan karena menunggu mau jadi menteri, dulu terus di meja belajar terus sih, kapan saya jadi menteri ini? Seharusnya dengan kemampuan yang ada sekarang bisa ajar orang, bisa ajari anak-anak mengaji, bisa apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jangan menunggu nanti jadi pejabat baru berbuat. Artinya jangan sampai sambil menunggu tiba-tiba sudah ajalnya sudah sampai. Terlambat mengabdi. Karena terlambat mengabdi tidak ada wadah untuk berpindah. Karena tidak ada wadah berpindah, terpaksa dicarikan wadah yang lain. Terpaksa. Wadah yang lain itu adalah wanita-wanita yang bocor-bocor istilahnya. Wanita-wanita pezina. Begitu kita masuk ke situ, akhirnya kita lihat tubuh kita penuh dengan luka, penuh dengan nanah, penuh dengan apa ini, menderita luar biasa. Ya, kadang-kadang kita berkata pasti mudah-mudahan ini hanya mimpi. Terjaga, tidak mau terjaga. Yang aslinya bukan lagi mimpi. Jadi untuk metode perjalanan dibuatlah rangkaian perjalanan kita dari diri yang satu sampai ke sini secara gaib, dibuat miniaturnya pada diri kita, namanya alam mikro. Ya, ini nanti kita bahas ayat-ayatnya yang mendukung kajian ini, kemudian kita masuk kepada praktik. Pada terjadi tanda-tanda. Pasti kehalifaan kita penuhi. Tugas apalagi tadi tentang kematian juga kita penuhi. Kita masuk dulu makro mikro, kemudian ada yang menceritakan perjalanan ini. Baik, cukup kali ini. Pertemuan berikutnya malam Jumat. Ya, akan jangan ada yang tidak diikuti. Kalau ada janji malam Jumat, ya malam Jumat malam sunnah ya. Itu kiasan. Itu betul ini. Itu contoh ketika tersebar berita malam Jumat adalah
malam kena rasul. Saya bilang betul memang ini, tapi praktiknya salah ya. Praktiknya salah. Hanya ada cari tempat cari masing-masing baru katakan bukan. Hari Jumat itu hari berkumpul. Hari berkumpul. Semua yang berpasangan berkumpul, ya. Yang mana yang masih berpasangan? Ini. Hari pernikahan sama dengan istri harus berpindahan. Ya. Tidak bisa berkumpul kalau semua tidak disatukan dulu. Harus jadi ahlu sunnah wal jamaah. Al jamaah itu jadi mengumpulkan seluruh manusia adalah satu diri dengan aku, baru bisa terjadi perpindahan dari tubuh kepada jiwa. Ini baru menikah itu, tubuh kepada jiwa atau dari jiwa kepada ruh. Tapi dikumpulkan dulu semua, dihimpun semua satu tempat, baru terjadi perpindahan. Itu namanya sunnah Rasul. Malam Jumat menyatu dan terjadi perpindahan. Mati pada waktu itu dijamin pasti masuk surga, pasti, itu bukan keraguan-raguan. Bagaimana kalau pencuri ditembak hari Jumat masuk surga atau tidak? Tidak mengerti gitu ya. Hari Jumat itu bukan hari Jumat nanti ini, bukan. Biar sekarang ini bisa jadi hari Jumat, sekarang bisa. Satukan semua yang berpasang-pasangan, ya, mentak baru masuk ke dalam perang. Kalau matinya seperti itu, masuk ke sini, nah itu bukan hanya surga, mukarrabun, orang yang didekatkan dengan Tuhannya. Bukan hari Jumat, jadi tidak bukan Jumat, bukan. Hari berkumpul. Saya katakan ya. Bagaimana maksudnya berkumpul itu? Ya, ini kan kita dari diri yang satu, ya di sini jadi berdua, bersaudara. Di sini jadi 12 suku bangsa. Di sini jadi bersusu berbangsa-bangsa. Yang menghibur itu fa'alafa baina qulubikum, aku satukan hatimu. Menyatu hati, mualaf namanya. Menyatu hati berarti tidak ada musuhku. Kalau masih ada musuhku, tidak menyatu hati, tidak bisa berkumpul. Maka saya bilang, kalau satu orang saja musuh, tidak bisa naik, kandas-ki. Tidak bisa naik. Apalagi kalau kita maki-maki Ahok, maki-maki siapa ini, Presiden Israel, maki-maki baru pulang kalau tidak mati kafir. Ridho lah dengan apa yang Tuhan tahu, ridho. Bukan kita punya keinginan, itu punya kekuatan. Naik